Dalam tugas jabatannya, seorang notaris wajib hadir bersama penghadap, menyaksikan langsung kehendak para pihak, dan memastikan akta yang dibuat sah menurut hukum. Namun, bagaimana jika tekanan bisnis memaksa seorang notaris melanggar prosedur paling mendasar? Notaris Michael telah 10 tahun menjalankan praktik dengan reputasi baik. Suatu hari, ia mendapat permintaan mendesak membuat akte pendirian PT Kencana Emas, perusahaan yang mengejar tender pemerintah dengan batas waktu 3 hari. Masuk. Permisi, Pak. Ya, mari. Pak. Dengan Bapak El ya? Ya, betul, Pak. Bapak dengan Pak Michael ya? Benar. Betul. Silakan duduk, Pak. Siap. Tadi Bapak yang menghubungi saya soal akte pendirian ya? Betul banget, Pak. Jadi memang perusahaan kami sedang membutuhkan yang namanya akte pendirian, Pak. Soalnya memang untuk beberapa hari ke depan perusahaan kami sedang mengejar yang namanya tender kementerian, Pak. Jadi ya biar cepat aja lah gitu, Pak. Ini, Pak, untuk dokumen para pendirinya sudah lengkap semua. Baik, saya cek terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Dokumen-dokumennya sepertinya lengkap. Namun seharusnya saya bertemu langsung, Pak, dengan pendirinya. Sudahlah, Pak. Ini kan namanya formalitas saja. Jadi tidak perlu serius-serius lah, Pak. Kita juga kan sekarang sedang mengejar waktu. Dan urusan Bapak pun bisa mudah kan kalau misalkan menerima klien seperti saya. Sepertinya wajib saya pertimbangkan dulu ya, Pak. Pak Michael, saya tolong sekali dengan pertimbangan Bapak. Karena kebetulan perebutan tender pemerintah besok sudah ditutup, Pak. Jadi saya tidak mau perusahaan saya lebih besar, Pak. Jadi tolong sekali pertimbangannya, Pak. Tolong sekali. Karena saya butuh ini segera. Sangat urgent, Pak. Notaris Michael sadar bahwa jika ia menandatangani akte tanpa kehadiran pendiri, ia akan melanggar UU Jabatan Notaris, kewajiban kehadiran penghadap, kode etik notaris, dan berpotensi dikenakan pasal pemalsuan. Pak Michael pun tampak gelisah. Siang, Pak Jeremy. Oh, Pak Michael, kenapa Pak? Mau kopi tidak? Boleh, Pak. Ada apa masalahnya hari ini? Begini, Pak. Saya sedang menghadapi situasi yang sulit. Oke. Di mana ada perusahaan yang ingin saya membuat akte pendirian. Namun, pendirinya tidak hadir. Melainkan dia hanya menyuruh ajudannya untuk mengirimkan berkas-berkasnya. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Oke. Itu sebenarnya melanggar Undang-Undang Pejabatan Notaris Pasal 16. Di dalam undang-undang tersebut, itu sebuah data dan prosedur itu dan semua perdata harus disiapin kepada notaris sebelum itu di dalam proses. Apakah semua itu sudah siap atau ada yang masih belum disiapkan oleh Pak El? Semuanya data-data lengkap. Oke. Namun, pendirinya tidak hadir. Bapak El berkata bahwa jika situasi seperti ini sudah biasa dilakukan oleh notaris lainnya. Menurut Bapak gimana? Saya sudah dengar bahwa memang sudah banyak notaris yang tidak menggunakan proses tersebut. Jadi kehadirannya memang tidak ada. Cuma kita tidak bisa latah, Pak. Kita tidak bisa nama baik kita bisa jatuh itu saja. Sebaiknya kita menggunakan prosedur sesuai undang-undang. Apakah Pak El bisa dikomunikasikan untuk mendapatkan datanya secepat mungkin dan kehadirannya untuk secepat mungkin? Jadi begitu saran dari Bapak ya? Kalau saran saya begitu, Pak, agar semua sesuai dengan proses. Kalau begitu saya kembali ke kantor saya dulu ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Halo, dengan siapa ya? Halo Michael, ini dengan saya Aska. Maaf Pak, saya tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Tolong akta tetap dibuat ya, saya izinkan. Maaf Pak Aska, kehadiran Anda itu wajib.
tidak bisa diwakilkan, apalagi hanya dengan via telepon. Tapi ini urgent Pak, kami buru-buru. Kok mati? Siapa nih? Halo, Pak Michael. Halo. Siapa nih lainnya? Tolong bantu, Pak. Kami butuh cepat. Ini bisnis, Pak. Justru karena ini bisnis, Pak, akta harus sah. Karena jika akta ada permasalahan, akta bisa menjadi barang bukti sebagai bukti pemalsuan. Pak Michael, dewan direksi perusahaan saya marah besar, Pak. Karena kalau misalkan akte ini tidak keluar dengan segera, perusahaan saya akan rugi miliaran. Saya paham, Pak El. Tapi akta harus dibuat sesuai dengan prosedur. Tapi tolonglah, Pak. Saya sangat minta tolong kepada Bapak. Tolonglah, pahami kondisi kami. Urusan uang mah gampang, Pak. Jadi tolong sekali, saya minta Bapak untuk mempertimbangkan lebih lanjut, Pak. Dengan segera, Pak. Saya minta tolong ya. Pak Michael, Ya. saya dengar Anda telah bilang ke saya ada sesuatu yang Anda mau bicarakan. Ya, benar Pak Jeremy. Oke. Jadi gini, ini masalah surat akte yang sebelumnya. Oke. Saya takut kehilangan klien saya. Namun, saya juga takut saya kehilangan kehormatan saya sebagai seorang notaris. Oke. Kalau dalam persepsi saya ya, sebagai rekanmu, saya berhadapan bahwa ketika kita memikir secara rasional, resiko ini ada resiko yang lebih besar daripada kita pikirkan. Pertama, kalau kita tanda tangan, nama baik kita bisa jatuh, ya kan? Terus karena pemalsuan, kamu pun bisa kena pidana, kan? Juga dari sini kita bisa ngelihat majelis nanti bisa datang, dan itu menjadi pelanggaran etik. Dan akhirnya aktanya kita itu jadi batal hukum. Jadi menurut Bapak seperti itu ya? Kalau menurut saya, sebagai rekan, saya sebaiknya mengundurkan diri saja. Ini kita mencoba mengikuti dengan undang-undang Jabatan Notaris Indonesia, ya kan? Dan agar nama baik kita dan agar karir kita itu bisa berjalan, sebaiknya untuk saya tidak akan mengambil resiko tersebut. Saya membutuhkan diri. Itu. Jadi pesan Bapak, saya harus menolak klien tersebut karena itu melanggar etika kita sebagai seorang notaris. Menurut saya begitu dalam semua apa yang Anda cerita kepada saya. Tekanan bisnis membuat seseorang melupakan hukum. Tapi seorang notaris justru harus berdiri di tengah, menjaga keabsahan perbuatan hukum. Terkadang kita kehilangan klien demi menjaga sebuah kehormatan. Integritas seorang notaris tidak diukur dari banyaknya akta, tetapi dari keberanian menolak akta yang tidak sah. Oke, jadi hari ini kita mau tag nih, akhirnya udah pada siap tag. Nih, ciri-ciri beban kayak gini. Muka-muka ini bobo gigo anjing. Iya gitu. Saja. Jadi tidak masalah. Ada bos gitu lah pet. Butuhkan akte pendirian Pak. Gue belum ngomong Cok. Pertama. Anda datang. Lu sambil main apa aja biar nggak kayak kelihatan Cok. Ya. Gimana? Ada perusahaan yang minta akte pendirian rumah lewat pula bos kita. Wis, kita kabar dulu ya. Madam. Merah. Nyabu. Nyabak nyahalan. Makan patua matua. Om tante. Om, tante. Makan ya. Pak Zaini. Pak Zaini Pak Michael. Pasan soy. Pak Zaini boleh. Cinggu cubit. Ayo dikit gitu aja.
Tekanan bisnis.